Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal pada keperawatan medical bedah KMB 3. Kita mulai ya. Ini mengulang ya, sebelum kita masuk di keperawatan medical bedah 3 ada yang harus disampaikan, yaitu tentang anatomi fisiologi ya, pada sistem-sistem di keperawatan medical bedah. Dan ini sudah pernah disampaikan di semester-semester awal ya, pada mata kuliah anatomi fisiologi. Tujuan pembelajaran ini ya, setelah selesai menyelesaikan bab ini, peserta didik mampu menjelaskan anatomi sistem tulang, persendian dan otot secara baik dan benar ya. Kemudian menjelaskan fisiologi sistem tulang, persendian dan otot secara baik dan benar. Jadi sasaran atau target dari pembelajaran ini yaitu masih mampu menjelaskan anatomi dan mampu menjelaskan fisiologinya dari sistem muskuloskeletal. Pendahuluan aktivitas gerak tubuh manusia itu bergantung pada efektivitasnya interaksi antara sendi yang normal dengan unit-unit neuromuskular yang menggerakkannya ya. Jadi aktivitas gerak tubuh kita ini ya, tergantung antara interaksi ya, antara sendi dengan unit-unit ya, saraf-saraf pada otot dan tulang, pada otot-otot ya. Jadi interaksi antara sendi kita dengan saraf otot yang menggerakkan tubuh kita ya. Apabila dari salah satu sistem saraf pada otot dan juga sendi tidak berfungsi, maka tidak mampu untuk menggerakkannya ya. Jadi harus ada interaksi di antara keduanya agar dapat bergerak. Elemen tersebut juga berinteraksi untuk mendistribusikan stres mekanik ke jaringan sekitar sendi. Struktur tulang dan jaringan ikat menyusun kurang lebih 25% dari berat badan kita ya. Jadi sekitar 25% struktur tulang kita ya, beratnya dari tubuh kita. Otot sendiri itu menyusun kurang lebih 50% dari berat tubuh kita. Kemudian struktur tulang memberi perlindungan terhadap organ vital ya, seperti otak, jantung dan paru. Itu contoh ya. Ini ketiganya adalah organ-organ vital ya. Apabila terkena benturan, maka dia akan terlindungi terlebih dahulu oleh tulang. Seperti otak ya, ada tengkorak. Dia dilindungi apabila terjadi benturan, dia masih terlindungi oleh tengkorak sampai tengkoraknya bertahan ya, dari benturan tersebut. Kemudian jantung dan paru itu ada di
dada, dia dilindungi oleh tulang-tulang poste atau tulang iga, ada sternum ya, dia melindungi jantung dan paru-paru. Ketiga organ ini sangat-sangat penting ya. Kalau tidak dilindungi oleh tulang, terkena benturan ya, bisa mengakibatkan fatal ya, bisa berujung ke kematian ya. Kalau organ yang lain ya, sistem pencernaan ya di bawah ya, ketika terkena benturan apakah tidak fatal? Fatal juga, tetapi yang membedakan otak dan jantung paru adalah sistem kehidupan yang paling penting di dalam tubuh kita. Reeves tahun 2001 mengatakan bahwa kerangka berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh, melindungi organ penting, dan berperan sebagai penyimpan mineral tertentu seperti kalsium, magnesium, dan fosfat ya. Jadi tulang kita inilah yang menopang, membentuk tubuh kita. Kalau tidak ada tulang, maka dia akan jatuh. Tidak ada yang bisa mendirikan ya tubuh kita. Jadi tulang itu membentuk ya, dan menopang, menjaga tubuh kita dari benturan ya, menjaga organ-organ penting seperti tadi otak, jantung, dan paru-paru. Itu organ-organ yang sangat penting ya. Dia juga tulang berperan sebagai penyimpan mineral ya, mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfat. Magnesium di sini meliputi transmisi impuls saraf ya, pengaturan suhu tubuh seperti itu. Kemudian memproduksi energi, pembentukan tulang dan gigi ya. Magnesium juga merupakan mineral yang penting untuk tetap membuat badan kita tetap sehat ya. Kemudian fosfat. Fosfat ini di dalam darah akan berdampak kepada kadar kalsium ya. Semakin tinggi fosfat, maka semakin rendah kalsium tubuh kita. Selain diperlukan untuk tulang dan gigi, fosfat juga diperlukan tubuh untuk membantu meningkatkan fungsi saraf dan kerja otot nah, seperti itu ya. Jadi dia juga membantu meningkatkan fungsi saraf dan kerja otot. Itu fosfat. Ini ya gambaran tulang sederhananya ya. Ada tengkorak ya, ada sternum, ada iga, radius, ulna, humerus, tangan ya, ada pelvis, pinggang gitu itu ya. Kemudian ada tulang femur, tulang di paha, ada tulang tibia yang depan, ada tulang fibula di belakang. Sistem tulang itu ada otot atau muscle ya.
jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, ya. Jadi otot ini merubah energi kimia menjadi kerja mekanik, ya. Sebagai contoh, ketika Anda mengangkat beban, ya, ketika Anda berjalan, lari, ya. Jadi merubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebuah gerak, ya, mengikuti perubahan di lingkungannya, ya. Apabila terjadi sesuatu dengan respon spontan, otot akan bergerak, ya. Sebagai contoh, mungkin ada bahaya yang datang, otot akan merespon dengan cepat untuk bergerak, ya, menghindari. Sedangkan rangka atau skeletal, bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang kartilago, ya, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi, ya. Kalau tulang, seperti yang kita bahas sebelumnya, dia adalah sebagai rangka, ya, penopang tubuh kita, ya, untuk mempertahankan sikap dan posisi, ya. Kalau tulangnya berpindah, maka posisinya tidak normal, gitu, ya. Sistem rangka dan sendi, ya. Alat gerak tubuh kita ini ada yang aktif, ada juga yang pasif, ya, pada sistem muskuloskeletal. Yang pasif adalah rangka skeletal atau tulang. Yang aktif adalah otot, ya, itu yang aktif. Pasif karena dikatakan tulang tidak dapat menggerakkan dirinya sendiri kalau tidak digerakkan oleh otot atau muscle, ya. Sedangkan otot dikatakan aktif karena dia yang berfungsi sebagai penggerak, ya, penggerak tulang dan tubuh kita. Rangka tulang, ya, jaringan ikat yang keras, kaku, jaringan penyokong, banyak mengandung mineral, zat perekat, dan zat kapur. Itu tulang, ya, yang kita telah jelaskan sebelumnya, keras dan kaku. Ada tulang rawan, tulang, dan tulang sendi. Fungsi sistem rangka, ya. Satu, sebagai penyangga, ya, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ, ya, tempat menempelnya. Sebagai penyangga tubuh kita, ya, ketika berdiri. Kemudian tempat menempelnya ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ, ya. Dia menempel pada tulang, ya, untuk menggerakkan tulang, gitu, ya. Fungsi sistem rangka sebagai penyimpanan mineral, kalsium, fosfat, dan lipid atau yellow marrow, ya. Sumsum tulang, ya, yang berwarna kuning. Produksi yang memproduksi sebagai produksi sel darah, ya, yang memproduksi adalah red marrow, sumsum tulang merah. Kalau tadi yang kuning, ya, ini jaringan ikat dengan vaskularisasi tinggi, artinya banyak pembuluh darahnya di red marrow, sumsum tulang merah. Dia terletak di antara
trabecula tulang spons, terutama tulang-tulang yang menyusun aksis tubuh, dada, pelvis, ya, proximal femur dan humerus. Nah, dia ada di sana letaknya. Kemudian dia sistem rangka ini sebagai pelindung, membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, ya. Jadi jantung, paru, otak adalah organ yang halus dan lunak yang harus dilindungi. Apakah usus tidak halus dan lunak? Sama, ya. Tetapi ketika terjadi benturan pada sistem pencernaan masih aman, ya. Kecuali dia mengalami perdarahan yang tidak diketahui. Kemudian sebagai sistem penggerak, ya, fungsi rangka ini dapat mengubah arah, kekuatan dan kekuatan otot rangka saat bergerak, adanya persendian, ya. Jadi dapat mengubah arah, ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ligamen itu adalah pita-pita keras yang menghubungkan tulang dengan tulang di dalam tubuh. Jadi tulang-tulang kita ini di tubuh kita, di antara persendian itu terdapat penghubung antar tulang supaya tidak lepas, ya, supaya saling berhubungan, tidak mudah lepas, ya. Karena kalau tidak ada penghubung tulangnya, tidak ada penguncinya, tulang tersebut bisa berbahaya, ya. Bisa kalau pada kecelakaan biasanya tulang tersebut keluar dari sendinya, kemudian dia masuk ke sistem otot, ya. Sering kita temukan kadang tangan bagian ekstremitas, ya, atau tulang ulnas, tulang radius itu masuk ke susunan tulang humerus, ya. Dia masuk ke susunan otot tulang humerus. Kenapa? Karena ligamennya putus, ya, sering kita temukan seperti itu. Sedangkan tendon, ya, itu penghubung antara tulang dan otot, muscle, ya. Dialah yang berfungsi sebagai perantara untuk bergeraknya tulang mengikuti otot, ya. Jadi kadang kita temukan pada pemain-pemain sepak bola cedera tendon, cedera ligamen, penyembuhannya lama, bertahun-tahun, ya, karena memang cederanya sangat fatal, ya, terputusnya penghubung antara tulang dan otot atau tulang antar tulang, ya. Jika sudah terjadi cedera, pernah putus, ya, biasanya dia akan mudah untuk cedera lagi, seperti itu. Ini, ya, bone marrow adalah tulang, ya, isinya. Di situ ada yellow marrow, sumsum tulang yang kuning. Ada red marrow yang berwarna kemerahan. Jika Anda makan tulang ayam, ya, akan terlihat ketika digigit yang masih berwarna merah, ya. Terkadang pun masih ada darahnya di sana. Nah, itu. Kemudian ada bone, ya, tulang sponnya, ya. Compact bone itu yang keras, ya.
kemudian ini red marrow ya tadi, sumsum tulang merah. Sedangkan ini yang bisa dinikmati adalah yellow marrow kalau pada ayam ya, atau mungkin sapi ya, sumsum tulang kuning. Kemudian ini ada compact bone, ini yang keras ya, compact bone. Ada spon ya, spon bone ya, tulang spon berlubang-lubang ya. Kemudian ini adalah pembuluh darah, baik pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena ya. Yellow marrow is mostly fat, artinya sumsum tulang kuning itu merupakan lemak ya, sedangkan red marrow makes blood. Sumsum tulang merah itu dia yang memproduksi sel darah ya. Ini ya, bone marrow ya. Sumsum tulang ini dia membuat sel darah merah. Tulang rawan itu berkembang dari mesenkin berbentuk sel yang disebut kondrosit ya, sel mesenkin atau jaringan mesenkim ya, salah satu jaringan embrional yang berbentuk pada masa pembentukan embrio ya. Mesenkim ini asal mulanya dari perkembangan jaringan ikat pada tubuh yang berasal dari mesoderm, yaitu lapisan tengah pada embrio. Kemudian yang kedua, tulang rawan ada kondrosit menempati rongga kecil laguna di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel ya, berupa proteoglikans yang basolifik ya. Jadi kondrosit ini adalah sel-sel tulang yang membentuk sel tulang rawan, memiliki kandungan glikogen sebagai cadangan energi ya. Posisi dari kondrosit ya, di tulang rawan adalah di laguna ya. Perlu dipahami ya, perlu diingat bahwa kondrosit ini mengandung glikogen sebagai cadangan energi, dan kondrosit ya dibentuk oleh kondroblas. Kemudian dengan substansi dasar seperti gel ya, berupa proteoglikans yang basofilik ya. Tingkatan kedua dari tingkat perkembangan dari eritrosit. Eritrosit itu kan sel darah merah. Kalsifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang yang keras. Kalsifikasi ini adalah sebuah metabolisme yang merekatkan senyawa kalsium pada dinding pembuluh darah pada jaringan maupun organ. Jadi yang merekatkan ya, dan akan tumbuh menjadi tulang yang keras. Tulang femur ya, tibia, fibula. Tulang menurut bentuknya ada ossa longa, tulang panjang, tulang yang ukuran panjangnya terbesar ya, contoh seperti tulang humerus ya panjang ya. Kemudian ossa brevia, tulang pendek, tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama besar seperti tulang karpi ya. Kalau yang humerus tadi ya,
itu tulang panjang pada lengan yang terletak di antara bahu dan siku. Sedangkan tulang karpi atau karpus ya, yang menghubungkan tangan dengan lengan bawah. Kemudian ada osa plana, tulang gepeng, pipih, tulang yang ukuran lebarnya terbesar ya pada parietal, yaitu pada tulang tengkorak manusia. Dipahami, tengkorak manusia yang ketika bergabung itu bersama-sama membentuk sisi dan atap dari tempurung kepala. Kemudian ada osa irregular ya, tulang tak beraturan seperti kata contohnya adalah tulang sphenoidal. Sphenoidal itu ada tulang di dahi kita ya. Kemudian osa pneumatika, tulang berongga udara, contoh tulang maksila atau tulang rahang. Jadi itu ada rongga udaranya. Kemudian sendi ya, sendi itu persambungan atau artikulasi pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Artrologi itu ilmu yang mempelajari tentang persendian. Kemudian sendi diatrosis terbagi menjadi sendi peluru, sendi yaitu pada sendi panggul, bahu gerakannya bebas penuh ya, pada sendi panggul. Sendi diatrosis ini dimaksud adalah sendi yang kemungkinannya bisa bergerak ya, pada sendi panggul, sendi peluru ya. Sendi engsel, gerakan melipat satu arah, misalnya pada siku, sendi antara ruas jari dan lutut ya, ruas jari dan juga sendi pada lutut. Jadi gerakannya hanya satu arah ya, seperti lutut kita, dia hanya bisa bergerak ya satu arah, tidak dapat berputar gitu ya. Sendi engsel ya, pada lutut tadi yang saya contohkan. Sendi pelana memungkinkan gerakan pada dua bidang ya, yang saling lurus, misal ibu jari metakarpal ya, dia lurus ya, pada metakarpal itu ada sendinya, tetapi ya ini ya, tetapi dia tidak bisa bergerak, hanya lurus ya, metakarpal. Kemudian sendi pivot, gerakan rotasi untuk melakukan aktivitas seperti memutar pegangan pintu, misalnya radius dan ulna ya. Ini ya, ini sendi pivot. Kemudian sendi peluncur, gerakan terbatas ke semua arah, misalnya tulang karpalia di pergelangan tangan ya. Jadi dia terbatas, tidak bisa ke semua arah ya, sendi peluncur. Kemudian gerakan sendi ya, itu yang pertama ada gerakan lurus, linear motion, the gliding ya. Kalau tadi kita lihat ya, ini ya, beberapa sendi, kemudian gerakan sendi. Yang pertama adalah gerakan lurus, linear motion atau gliding. Kemudian ada gerakan sudut, angular motion,
seperti fleksi, ekstensi, hiperekstensi ya. Kemudian ada adduksi dan sirkumduksi. Kalau adduksi itu gerakan menjauhi tubuh gitu ya. Kemudian ada gerakan putar, rotation. Ada rotasi kanan kiri, rotasi medial lateral, dan pronasi dan supinasi ya. Pronasi itu gerakan ke bawah tengkurap ya. Supinasi itu gerakan membuka ke atas. Kalau yang tadi fleksi ya, seperti saya yakin Anda sudah pernah mendengar ya, fleksi gerakan seperti menekuk ya, menekuk sendi. Dia mendekati dengan tubuh ya. Sedangkan ekstensi kebalikan dari fleksi, yaitu menjauhi tubuh ya. Kemudian ada gerakan khusus, ada inversi, eversi. Inversi itu gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ya. Kita bisa memiringkan, membuka ya, meluruskan telapak kaki ya. Sedangkan eversi yaitu menggerakkan sendi ke arah luar ya. Kemudian ada dorsofleksi, ada pelantar fleksi. Dorsofleksi ini menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau ke atas. Sedangkan pelantar fleksi kebalikan dari dorsofleksi, menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Ada oposisi ya. Selanjutnya ada protraksi atau retraksi ya. Protraksi itu menggerakkan tulang belikat ke depan ya, anterior, menjauhi tubuh. Sedangkan retraksi menggerakkan tulang belikat ke belakang, ke posterior, mendekati tubuh. Kemudian ada elevasi, ada depresi, ada fleksi lateral ya. Ini penjelasan tentang tulang rawan ya. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam listrik ada 3 macam tulang rawan. Ada tulang rawan hialin ya, metris, mengandung serat kolagen, jenis yang paling banyak dijumpai. Kemudian ada tulang rawan elastin, serupa dengan tulang rawan hialin tetapi lebih banyak seratnya, serat elastinnya yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Kemudian ada fibrokartilago, tidak pernah berdiri sendiri tetapi secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Struktur mikroskopis tulang ya, ada sistem Havers, saluran Havers, saraf. Saluran Havers itu di dalamnya ada saraf pembuluh darah dan juga aliran limfe ya. Kemudian ada lamela, lempeng tulang yang tersusun konsentris ya. Ini ya yang kalau kita lihat saluran Havers tadi ya. Nah, ini saluran Havers, di dalamnya ada pembuluh darah, ada saraf dan juga aliran limfe. Kemudian ada lakuna ya. Ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Perlu diingat ya. Kemudian canaliculi
memancar di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Osteon itu jenis jaringan ikat khusus yang berfungsi sebagai penyokong tubuh gitu. Nah ini ya tadi lamela, ada canaliculi ya. Lamela tadi adalah lempeng tulang yang tersusun konsentris ya, lamela lapisan tulang yang tersusun konsentris. Sedangkan canaliculi adalah di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon ya. Ini adalah jaringan tulang. Kalau tulang diambil lagi, dipecah lagi seperti ini. Ini adalah saluran Havertz ya. Saluran Havertz itu kecil sebetulnya ya. Ini saluran Havertz yang di tengah ada pembuluh darah dan saraf ya. Sedangkan yang menghubungkan antara saluran Havertz ada saluran Volkmann. Ini adalah tulang spons. Ini tulang kerasnya, periosteum ya. Ini adalah gambaran secara mikroskopik pada tulang ya. Yang kita lihat tadi ada osteon, Haversian system. Dalamnya ini ada circumferential lamella ya. Ini ada lamelanya. Ini adalah pembuluh darahnya yang ada di dalam Havertz ya. Ini Volkmann-nya tadi ya, yang menghubungkan antara ya Havertz. Selanjutnya adalah periosteum, membran vaskuler fibrosa yang melapisi tulang. Banyak pembuluh darah dan melekat erat pada tulang ya. Banyak pembuluh darahnya yang melekat pada tulang ya. Periosteum, membran vaskuler fibrosa yang melapisi tulang ya, ada membran yang melapisi tulang ya. Pada tulang yang sedang tumbuh terdapat lapisan sel pembentuk tulang di antara periosteum dan tulang ya. Jadi periosteum itu yang melapisi tulang, dan pada saat bertumbuh ya, dia ada sel ya pembentuk tulang di antara periosteum dan tulang, jadi sangat tipis sekali. Membran periosteum berasal dari perikondrium tulang rawan yang merupakan pusat osifikasi. Osifikasi itu sebuah proses untuk pembentukan tulang gitu ya. Jadi pusat pembentukan tulang itu ada di periosteum. Pada tulang yang sedang tumbuh terdiri atas satu batang diafisis dan dua ujung epifisis ya. Diafisis itu bagian tengah tulang panjang ya. Ini adalah proses pembentukan tulang ya, tembok bulan ya, childhood anak sampai dewasa ya, proses pembentukan dari tulang. Jadi tulang itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Epifisis ya, bagian ini yang sering Anda gigit pada saat makan tulang ikan ya, tulang ayam. Ada diafisis, bagian yang keras ya. Metafisis ya. Kemudian epifisis lagi.
Sistem skeletal atau rangka itu ada aksial skeleton dan apendikular skeletal ya. Kalau aksial itu terdiri dari tulang-tulangnya bagian kartilago yang melindungi dan menyangga organ-organ kepala, leher, dan dada. Sedangkan apendikular terdiri dari gergil pektoral, ya, bahu, gergil pelvis, dan tulang lengan serta tungkai. Ya. Nih apendikular ya, tulang pelvis. Sedangkan aksial, nah ini yang menjaga melindungi organ-organ kepala, leher, dan dada. Nah, tipe-tipe sendi tadi ya. Ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama otot polos ya, memiliki satu inti berada di tengah ya. Dipersarafi oleh saraf otonom involunteer. Involunteer itu gerakan spontan yang tidak dapat disadari atau ya, tidak dapat diramalkan sesuatu, jadi gerakan yang tidak disadari. Ada serat otot polos tidak berserat ya, terdapat di organ dalam tubuh visceral, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani. Tetani itu seperti kram ya, tahan terhadap kelelahan, itu otot polos. Otot rangka memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik volunteer ya. Kalau volunteer itu gerakan yang disadari, kalau involunteer gerakan yang tidak disadari. Kalau yang disadari dia sangat bervariasi gerakannya ya, melekat pada tulang, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Aerobik itu sumber energinya dari oksigen, anaerobik sumber energinya tidak dari oksigen. Awal kontraksi dia cepat, dia bisa mengalami tetani. Kalau yang tadi bisa kadang-kadang ya, cuma ini bisa mengalami tetani dan cepat lelah ya. Gerakan otot ini cepat lelah, tetani itu cepat kram ya, bisa mengalami kram juga, kram otot. Kemudian otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom involunteer ya. Dia tidak disadari, bergerak dengan sendirinya. Serat otot berserat hanya ada di jantung, sumber energi dari metabolisme aerobik dari oksigen ya. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Jadi jantung memang sudah disetting ya, tidak mengalami tetani, tidak mengalami kram, tahan terhadap kelelahan. Sekalinya kram berhenti dia ya, jantung tidak bergerak lagi ya. Ini otot polos, otot rangka, otot jantung ya. Nah, bisa Anda bedakan ya bentuknya. Ini otot rangkanya, otot jantung ya, jadi beraturan. Struktur otot rangka, ada tendon ya. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon, jaringan ikat fibrosa tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang ya, sering kita temukan ya, menghubungkan otot dengan tulang seperti ini. Ini otot, ini yang menghubungkannya ya, putih biasanya. Nah, kalau Anda sering menemukan pada sapi, dia berwarna putih dan keras lunak tapi nggak bisa digigit ya, keras, itu tulang tendon. Nah ini beberapa bentuk-bentuk ya sendi ya. Ada saddle joint ya, sendi saddle. Kalau yang tadi adalah sendi pivot ya, ini dia bisa muter ya.
saddle joint seperti ini, gerakannya hanya lurus. Ada gliding joint itu sering-sering karena bentuknya seperti itu ya, dia sering kadang orang-orang terkena rematik itu paling sering di daerah situ ya, karena bentuknya memang sangat bergesekan dan tidak bergerak. Condyle joint ya, ada condyle joint. Sendi condyle pada rahang, tulang rahang. Ada sendi hing ya, gantungan ya, seperti engsel pintu, sendi engsel, muka menutup ya. Kemudian ada sendi soket ya, tepi bola. Ini pada tulang femur, humerus ya, dia bisa berputar. Berikut ini adalah masalah-masalah kesehatan pada sistem muskuloskeletal ya. Yang pertama, rheumatoid arthritis. Ada chronic systemic inflammatory disease that attack the joints yang menyerang sendi. Ada peradangan, penyakit peradangan yang menyerang bagian sendi ya. Di antara jaringan, tangan, lutut ya, pinggul dan kaki ya. Ini adalah contoh terjadinya inflamasi ya, inflamasi pada sendi sinovial membran ya, ada inflamasi. Nah, ini akan nyeri, orangnya sering nyeri-nyeri. Kemudian ada deformitis ya, kekakuan sendi, tidak bisa bergerak lagi. Ada kontraktur jarinya menekuk ya, tulang-tulangnya, sendinya tidak bisa diluruskan kembali. Kalau tulang dia bisa fraktur ya, patah tulang. Ini ada faktor tertutup, artinya dia patah tetapi tidak membuat robek otot ya, ototnya tetap aman, tetapi ini sangat berbahaya karena kita tidak tahu jumlah perdarahan di dalamnya. Fraktur terbuka yaitu tulangnya merobek otot ya, merobek otot dan kulit keluar tulangnya. Ada osteoporosis, penyakit tulang rapuh yang disebabkan kekuatan tulang menurun sehingga rapuh dan mudah patah ya. Terjadi pada orang lansia banyakannya. Kalau pada tulang yang normal itu masih penuh jaringannya ya, tetapi pada orang yang osteoporosis ya, dia sudah mulai berlubang-lubang dan rawan sekali untuk patah. Ada kiposis ya, gangguan pada tulang belakang sehingga tulang belakang menderita melengkung ke depan dan muncul badan menjadi bengkok ya. Kiposis yang bungkuk yang biasa terjadi pada para petani ya, karena sering dia membungkuk. Skoliosis itu menceng ya, dia agak menceng kan ini karena bisa jadi terbiasa duduk dengan posisi yang tidak lurus ya, atau sering dalam posisi miring. Terjadi pada orang-orang yang mengendarai motor, kendaraan yang dalam jangka waktu yang lama karena kelelahan sehingga dia memiringkan badan, terasa enak dalam jangka lama, tidak disadari dia akan mengalami skoliosis. Osteomalacia ya, tulang menjadi lenglai, penyakit tulang yang satu disebabkan oleh kekurangan vitamin D atau bisa disebabkan oleh metabolisme pada tubuh. Penyakit tulang osteomalacia sama seperti osteoporosis, tulang akan mudah keropos dan patah.
Penyakit riket sering terjadi pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan ya, tidak tumbuh ya, yang disebabkan oleh penumpukan kalsium di tulang atau akibat radiasi matahari. Lutut terlalu nempel atau lutut yang terlalu membuka sehingga membentuk angka O. Ada ankilosis, gangguan pada persendian sehingga sendi tidak bisa digerakkan dan di mana di ujung antara tulang terasa bersatu ya. Kalau Anda pernah dengar manusia kayu, nah seperti itu ya, manusia kayu dia sendi-sendinya nempel ya, sehingga dia tidak bisa bergerak kaku ya. Osteosarkoma merupakan salah satu kanker tulang yang banyak dijumpai pada anak ya, ada kankernya, ini mudah patah ya. Ini rawan untuk patah tulang. Berikut adalah penyembuhan tulang ya, proses penyembuhan tulang. Ada impact, ada induksi ya, butuh beberapa hari. Impact itu adalah benturannya ya, kemudian induksi ada beberapa hari, ada inflamasi selama 5 hari, radangan, pembentukan kalus lagi pada 3-4 minggu, terjadi proses pembentukan tulang, osifikasi, kalus mulai membentukan tulang selama 3-4 bulan, cukup lama. Remodeling, pembentukan tulang dewasa, organisasi bertahun-tahun ya, butuh waktu yang lama untuk kembali normal. Ini impact ya, pada saat patah, induction ya, mulai perdarahan ya, inflamasi, dia akan mengalami peradangan setelah patah tulang, kemudian muncul soft kalus ya, yang membentuk tulang ini, ada yang menghubungkan lagi dalam bentuk yang halus, kemudian osifikasi, pembentukan tulang menjadi sempurna, remodeling, dia akan kembali membentuk secara normal. Asal itu semua didasari dengan lokasi yang pengembalian lokasi tulang yang benar ya, jangan sampai tulangnya tidak benar, menceng, sehingga nanti pertumbuhan tulangnya pun akan tidak bagus. Masalah kesehatan pada sendi ada osteoartritis, ada gout, ada osteomyelitis ya. Ketika asam urat meningkat ya, terjadi peradangan ya pada sendi. Kemudian bone infection, ada infeksi pada tulang ya, bisa jadi karena dia pernah luka yang bisa tembus ke tulang, tidak diobati sehingga terjadinya infeksi ya, jamur, pembusukan di tulang. Ada kelelahan otot, atrofi otot, kaku leher, atrofi otot, hernias abdominal. Kelelahan otot ya, suatu keadaan di mana otot tidak mampu lagi melakukan kontraksi sehingga mengakibatkan terjadinya kram otot atau kejang otot ya. Ini ya, kelelahan otot seringnya terjadi kejang, kram. Pada saat bangun tidur ya, kita mengalami kram pada otot leher contohnya ya, sehingga terasa sakit pada saat bangun tidur. Kemudian ada atrofi otot, penurunan fungsi otot akibat dari otot yang menjadi kecil dan kehilangan fungsi kontraksi, biasanya disebabkan oleh penyakit poliomyelitis ya. Atrofi otot ini bisa terjadi karena contohnya yang sering, yang mudah kita lihat pada orang stroke ya, pada orang stroke salah satu kakinya stroke, lama kelamaan akan terjadi atrofi otot ya, dia menjadi mengecil ototnya ya, kurus. Kemudian distrofi otot, suatu kelainan otot biasanya daripada anak-anak karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir ya. Kaku leher kaku stiff ya, suatu kelainan yang terjadi karena ototnya radang, peradangan otot trapesius leher karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher serta menyebabkan rasa nyeri atau kaku dan kaku pada leher seseorang ya, yang bangun tidur tadi.
kemudian hipertrofi otot, suatu kelainan berotot yang membawa otot menjadi lebih besar dan tampak kuat sebab karena aktivitas otot yang berlebihan yang umumnya karena kerja dan olahraga berlebih ya. Bisa karena kerja akan membentuk suatu otot ya. Tapi kalau terlalu besar pun juga akan mengganggu aktivitas ya. Ada hernias abdominal, kelainan pada dinding otot perut yang mengakibatkan penyakit hernia atau turun berat, yaitu penurunan usus yang masuk ke dalam rongga perut ya. Hernia itu maksudnya organ pada tubuh kita pada organ lain, pada tempat yang lain, bukan semestinya dinamakan hernia ya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan disaksikan ya, diperhatikan. Nanti kita ada kuis pada setiap pertemuannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.